Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Adal amanah wa ballagha risalah wa nasaha ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. Tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina nasi ajma'in al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak sekalian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, henti-hentinya kita memotivasi diri kita agar senantiasa semangat dalam thalabul ilmi. Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang yang mau ngaji, yang mau thalabul ilmi. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian. Kemudian waman kharaja fi thalabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar rumahnya dengan niat thalabul ilmi, maka dia ada dalam jihad fisabilillah sehingga ia kembali ke rumahnya. Hadis sahih. Kemudian juga hadis Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan mencari ilmu, meniti jalan untuk mencari ilmu, maka kata Rasulullah SAW, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Dan yang lebih hebat dari itu adalah innal malaikata la tad'u ajnihataha ridwan bima yatlubu. Sesungguhnya malaikat itu membentangkan sayapnya karena ridho dan suka kepada para pencari ilmu. Bahkan hatta al-hutu fi juhriha, bahkan hatta namlatu fi juhriha, bahkan semut di lubangnya, hiu di lautan, semuanya mendoakan kepada para pencari ilmu. Doa tersebut adalah Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah hamba tersebut, ya Allah ampunilah hamba tersebut. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang didoakan oleh malaikat, didoakan oleh semut, didoakan oleh ikan-ikan di lautan, karena mereka mendoakan para pencari ilmu. Mudah-mudahan kita senantiasa semangat dan termotivasi mencari ilmu. Yang sering kita sampaikan juga adalah Imam Malik mengatakan, bagiku duduk 1 jam thalabul ilmi lebih aku sukai dari 1000 rakaat sunnah. 1 jam mencari ilmu, 1 jam ngaji, 1 jam thalabul ilmi, itu lebih aku sukai ketimbang 1000 rakaat sunnah. Karena apa? Karena dengan ilmu orang dapat mengenal Tuhannya. Dengan ilmu orang dapat beribadah sesuai dengan cara yang benar yang disukai oleh Tuhannya. Dengan ilmu dia mengenal Rasulnya. Dengan ilmu dia mengenal agama yang Allah turunkan dengan sebaik-baiknya. Kalau dengan ibadah sunnah belum tentu orang dapat mengenal Tuhannya. Tapi dengan ilmu orang dapat mengenal Tuhannya, keridhaan Tuhannya, dan juga cara beribadah kepada Tuhannya dengan baik. Lebih mengenal Allah, ma'rifatullah, lebih mengenal Rasulullah, ma'rifatul Rasulillah, dan lebih mengenal agama Islam, ma'rifatu dinillahi subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang disebutkan di dalam hadis-hadis tersebut. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan membahas tentang 6 hal yang dapat menghidupkan dan memakmurkan hati kita. Yang terakhir mungkin ya. Sebelumnya kita sampaikan ada 6 hal yang dapat menghidupkan hati kita. Karena hati itu kan ada 3, ada hati yang mati, ada hati yang sakit, ada hati yang sehat. Ya. Untuk menghidupkan dan memakmurkan hati itu maka ada 6 cara. Yang pertama adalah apa? Yang pertama zikrullah, zikir kepada Allah. Yang kedua adalah sholawat. Yang ketiga adalah istighfar. Yang keempat adalah tilawatul Quran, membaca Quran. Nah, yang sekarang yang kelima adalah doa. Ini hal kelima yang dapat menyuburkan dan menghidupkan hati kita. Membaca Quran,
istighfar, salawat, zikir, sekarang doa. Urutan tadi bisa diurutkan berbeda ya, karena itu bukan urutan tertib tapi urutan penyebutan saja. Nah, hari ini kita akan mengupas tentang doa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ud'uni astajib lakum. Ud'uni itu fi'il amr. Fi'il amr itu yaqtadil wujub. Berarti berdoa itu hukumnya wajib. Berdoa itu hukumnya wajib. Orang yang tidak berdoa berarti dia melanggar perintah kewajiban. Fa amarana Allahu azza wa jalla bidu'a wa wa'adana bil ijabah. Dan yang kedua dari ayat itu Allah juga bersumpah wa'adana bil ijabah, dengan ijabah, dengan dikabulkan doa kita. Jadi pada hakikatnya semua doa itu dikabulkan. Semua doa itu diijabah. Semua doa itu dijawab pada hakikatnya. Ya nggak mungkin Allah berjanji lalu melanggar janjinya. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah padaku, astajib lakum. Aku akan jawab, aku akan ijabah doa kamu. Tsumma aqaba biqaulihi azza wa jalla. Kemudian Allah menutup ayatnya dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang sombong. Siapa orang sombong itu? An ibadati, tidak mau berdoa kepada Allah. Orang yang sombong tidak mau berdoa kepada Allah, sayadkhuluna jahannam dakhirin, akan masuk ke dalam jahanam secara terhina. Ini juga ancaman Quran, tidak mungkin juga bohong. Orang-orang yang sombong tidak mau berdoa kepada Allah, berarti ada dua faedah yang kita dapatkan. Satu, orang yang tidak mau doa itu termasuk orang sombong, kata Al-Quran. Dan yang kedua, orang sombong tersebut karena tidak mau berdoa, sayadkhuluna jahannam dakhirin, akan masuk ke dalam jahanam secara terhina. Maka ini sudah dua ayat ini sudah penegas sebenarnya. Satu, doa itu wajib karena diperintahkan. Yang kedua, doa itu pasti diijabah, pasti dikabulkan. Yang ketiga, doa itu adalah tanda kita bukan orang sombong. Yang keempat, orang sombong itu akan dimasukkan ke dalam jahanam secara terhina. Itu dari dua ayat itu kita bisa simpulkan 4 faidah yang tadi kita sebutkan. Jadi pasti diijabah Ki, doa itu Ki. Ya. Pasti diijabah, pasti dikabulkan. Astajib itu bukan menjawab tapi mengijabah. Astajib lakum itu saya akan istijabah, saya akan ijabah, aku akan ijabah, aku akan kabulkan. Fa subhanallahil azim dzil karamil fayyadil wal judil mutatabi ja'ala su'ala 'abdihi li hawaijihi wa qadaya wa ma'aribihi wa ibadat lahu. Subhanallah, maha suci Allah, maha rahman Allah, maha baik Allah, menjadikan berdoa itu sebagai ibadah. Gimana nggak baik coba Allah? Doa saja dimasukkan ke dalam ibadah. Bahkan inti ibadah itu doa. Ad-du'a'u mukhun ibadah. Inti dari ibadah adalah doa. Dalam riwayat lain, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ibadah itu sendiri. Dan pada hakikatnya semua ibadah kita itu doa. Salat, doa. Secara bahasa as-salatu hiya ad-du'a. Salat adalah doa secara bahasa. Dan secara istilah, salat itu adalah perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, dengan rukun dan syarat tertentu. Tapi secara bahasa, salat adalah doa. Maka dalam Fatihah juga ada doa. Ya, sujud ruku doa, tahiyat doa. Jadi pada hakikatnya sholat itu adalah doa. Dan hebatnya Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan doa sebagai ibadah. Jadi bukan hanya permohonan kebutuhan, tapi ibadah. Maka memalingkan doa kepada selain Allah jatuhnya ke lawannya, yaitu syirik. Allah menjadikan doa itu sebagai ibadah. Maka ketika ibadah itu dipanjatkan kepada selainnya,
dia menjadi kebalikannya, menjadi syirik, menjadi musyrik. Dan di masyarakat kita banyak, Pak. Hoyong panena lancar, mengadakan ritual, mintanya entah ke siapa, ke Tuhan bilangnya. Kemudian supaya berlayarnya itu menghasilkan, lalu dia mempersembahkan sesuatu ke laut tersebut, dan entah juga mintanya ke siapa. Dah KTP-nya mah Islam. KTP, tapi melakukan ritual-ritual yang dapat mungkin bisa jadi itu menjerumuskan dia kepada kemusyrikan. Waliyahzubillah. Nah, karena doa itu ibadah, maka memalingkannya kepada selain Allah, jatuhlah dia kepada syirik. Wa akhrajat Tirmidzi min hadis Abi Hurairah 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man lam yas'alillaha yaghdab alaihi. Ini hadis riwayat Tirmidzi. Beliau meriwayatkan dari Rasulullah SAW melalui sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasul bersabda, "Man lam yas'alillah." Barang siapa yang tidak meminta, berdoa kepada Allah, yaghdabu alaihi, Allah marah sama dia. Barang siapa yang tidak mau berdoa, Allah murka sama dia. Maka Umar bin Khattab itu pernah mengatakan, aku gak pernah mikirin bagaimana doa itu diijabah. Bagiku sudah bisa berdoa saja sudah keberuntungan. Kaum salaf itu setiap hari berdoa dengan mungkin ratusan doa, sampai 500 kali doa, dan berharap diijabahnya di akhirat. Karena orang mantap, Pak. Doa teh hayang berdoa dia hayang diijabah di dia. Doa di dunia hayang diijabahnya di dunia. Tapi kalau orang-orang salafus saleh, orang terdahulu, sengaja banyakin doa karena itu ibadah berpahala, lalu minta ijabahnya nanti saja ya Allah di akhirat. Ya kita tidak sampai seperti mereka kualitas keimanan dan doa kita. Setidaknya kita gemar dan suka berdoa itu sudah keberuntungan. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, aku tidak pernah mikirin bagaimana doa itu diijabah. Yang aku pikirkan dan aku syukuri adalah aku bisa berdoa. Dan kerugian terbesar itu saat orang tidak mau berdoa atau tidak bisa berdoa. Bukan ketika doa itu tidak diijabah, tapi kerugian itu saat tidak berdoa. Itu tentunya cara berpikir semacam itu kita ikuti dari orang-orang soleh terdahulu. Kalau zikirullah itu apakah doa juga? Zikir itu dan doa tidak bisa dipisahkan. Dia dua sisi mata uang. Zikir adalah doa, doa adalah zikir. Hanya saja para ulama berbeda pendapat. Ayyuhuma afdal, mana yang afdal, zikir atau doa? Ada sebagian ulama mengatakan az-zikru afdalu minad doa, zikir lebih afdal dari doa. Karena sama juga ada perintahnya, uzkur fadhkuruni azkurkum, ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsiran. Ada juga ulama berpendapat ad-doa afdal minaz zikri, karena dalam doa itu selain zikir itu ada ketergantungan kepada Allah. Ada ketawakalan, ada ketergantungan, ada pengharapan, ada keyakinan kepada Allah. Makanya sebagian ulama mengatakan doa afdal dari zikir. Tapi saya lebih tertarik yang ketiga, ad-doa huwa dzikir wa dzikir huwa doa. Doa adalah zikir dan zikir ada doanya. Maksudnya dalam zikir ada doanya. Zikir yang kita baca, misalkan asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah. Kemudian zikir-zikir yang lain itu di dalamnya ada doa. Doa minta keselamatan, doa keafiatan dan lain sebagainya. Nah, dan dalam hadis kita lihat urutan orang-orang soleh yang Nabi ajarkan berdoa, itu kita lihat urutannya dalam sebuah hadis yang pernah kita sampaikan. Yang pertama itu apa? Allahumma gfirli, minta ampunan. Itu urutan permintaan orang soleh, orang salaf terdahulu yang diajarkan Nabi SAW. Yang pertama apa? Allahumma gfirli, minta ampunan. Itu yang pertama. Kebutuhan kita itu kepada ampunan. Dan manusia mah nanoi kondisinya pikarunyaeun, Pak. Kata Ibnu Qayyim, manusia itu apapun kondisinya pikarunyaeun. Anu beunghar pikarunyaeun, kumaha eta mempertanggungjawabkan hisab setiap detail hartanya. Pikarunyaeun. Nu miskin pikarunyaeun. Kumaha di akhirat.
bagaimana dia mendapatkan pahala jariah dari hamba Allah yang lain? Berarti dia hanya mengandalkan ibadah-ibadah hariannya. Orang miskin susah berpahala jariah karena tidak punya harta. Tidak bangun masjid, tidak bangun musola, tidak bisa menopang dakwah ilallah, tidak bisa menopang agama Islam karena tidak punya harta. Orang miskin tetap dikaruniakan karena dia tidak bisa banyak berbuat yang menjadikan amalnya jariah mengalir terus sampai hari kiamat. Orang berilmu dikaruniakan. Apa? Karena dia terancam orang yang pertama kali diazab oleh Allah kalau dia tidak bisa mempertanggungjawabkan ilmunya. Kita pernah baca hadis 3 orang yang pertama kali diseret ke neraka. Siapa yang pertama? Orang berilmu. Yang kedua pembaca Quran. Yang ketiga mujahid. Karena apa? Karena mereka melakukannya bukan karena Allah, tapi kepada hajat-hajat duniawi. Jadi nu kaya pikarunyaeun, nu miskin pikarunyaeun, nu berilmu pikarunyaeun, nu bodoh komo deui pikarunyaeun. Jadi kata Ibnu Qayyim, semua manusia itu pikarunyaeun. Maka cara diantara kita menutup hal-hal semacam itu dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Man lam yas'alillah yaghdab alaih. Barang siapa yang tidak berdoa, tidak meminta kepada Allah, Allah murka sama dia. Minimal orang doa mah menghindarkan murka Allah. Habis sholat mau angkat tangan mau tidak eta mah mazhab mangga eta mah. Tapi pemilihat hadis, dalam hadis sahih mutawatir sahihnya. Mutawatir itu hadis yang sahih tapi banyak riwayatnya gitu. Yang mustahil ada orang mendustakan riwayat itu. Itu bedanya mutawatir dengan yang biasa. Jadi sahih itu ada sahih yang biasa, ada sahih yang mutawatir. Nah, Quran itu posisinya di atas mutawatir. Nah, dalam hadis mutawatir yang mustahil ada orang membantahnya, disebutkan bahwa Rasulullah SAW itu apabila berdoa senantiasa mengangkat tangannya. Fi shalah au fi ghairi shalah, baik dalam salat maupun di luar salat. Jadi kalaupun ada yang tidak ngangkat tangan tapi tetap hatinya berdoa, itu tetap lebih baik dan boleh. Namun kalau kita mengambil afdoliyah, keafdolan sunnah Rasulullah SAW, doa itu yang Rasul ajarkan adalah biraf'il yadain, dengan mengangkat kedua tangan. Hadisnya mutawatir. Doa yang proporsional seperti apa? Doa proporsional. Doa kan nggak sembarang doa gitu ya. Namanya doa yang paling baik itu adalah doa yang dituntun oleh Allah dan Nabi. Ya. Banyak juga orang doa dengan bahasa sendiri. Dulu pernah kita sampaikan doa itu caranya adalah kalau doa itu ada di Quran, yang kita mau itu ada di Quran, baca doa yang di Quran. Kalau di Quran tidak ada, cari di hadis. Ada nggak Nabi berdoa dengan hajat yang sama? Kalau tidak ada di hadis, pakai bahasa Arab yang baik dan benar. Minta ke orang, saya mau ini, bagaimana bahasa Arabnya? Minta dikasih tahu. Kalau itu juga tidak memungkinkan, doa dengan bahasa kita yang kita bisa. Jadi urutannya 4. Cari dulu di Quran, cari dulu di hadis, di sunnah, baru tanyakan bahasa Arabnya. Kalau kita tidak tahu, baru yang terakhirnya baca dengan bahasa kita. Ya, jangan langsung ke bahasa kita. Kita minta selamat dunia dan akhirat. Cari di Quran, ada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Cari di hadis, ada. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Kalau sudah ada di 2 itu, ya nggak perlu dengan bahasa Arab kita, nggak perlu dengan bahasa daerah kita, nggak perlu. Itu mah bahasa daerah dengan bahasa Arab biasa. Kalau tidak ada di Quran dan di hadis, maka urutannya begitu. Nah, kembali ke tadi yang kita bahas belum selesai, urutan orang-orang soleh salafus soleh zaman dahulu ketika doa itu jamnya itu ya sakratul maut. Saya kita lihat jamnya. Urutan kebutuhan orang-orang soleh itu yang pertama Allahumma gfirli, minta ampunan. Yang kedua warhamni, minta rahmat kasih sayang Allah. Yang ketiga apa? Wahdini, minta hidayah. Yang keempat apa? Wa'afini, minta keafiatan, kesehatan. Baru yang terakhir warzuqni, minta rizki. Jadi rizki itu adalah anugerah yang paling akhir. Rizki itu adalah kebutuhan yang paling akhir. Setelah kebutuhan-kebutuhan yang tadi, minta maghfirah, ampunan, minta rahmat, minta hidayah, minta afiat,
yang terakhir baru yang kelima baru minta rezeki. Makanya dalam dunia tasawuf sering kita dengar bahwa rezeki yang paling rendah itu adalah kekayaan dan harta benda. Rezeki yang paling tingginya adalah hidayah. Wafu ani nggak ada di situ. Wafu anima adanya di antara dua sujud. Ini mah hadis lain, hadis terpisah ini mah, bukan tentang sholat. Ini hadis bukan tentang bacaan sholat, ini hadis tentang doa, urutan prioritas kita minta doa, minta permohonan kepada Allah. Wa'fu ani kalau kita includekan bisa ada di afini sama. Wa'fu ani itu bisa masuk ke afini. Karena yang namanya afiat itu afiatul jasad wa afiatul ruh, afiatul nafs. Maka wa'fu ani bisa masuk ke afini secara makna. Jadi Allahumma gfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Nah itu 5 kebutuhan orang-orang beriman dalam doa. Kita makan langsung warzuqni Pak. Warzuqni langsung warzuqni. Kalau wafu ani sama firli itu kan dua-duanya minta ampun, sini minta maaf. Mana yang lebih berbobot? Wa'fu anni itu selain minta ampunan, minta juga dibebaskan dari efek-efek dosa kita. Karena ada dosa, meskipun sudah ditaubati, tapi efek dosa itu tetap ada. Contoh misalkan, mohon maaf, seorang koruptor sudah taubat, tapi karena dia pernah korupsi, maka bisa jadi efek dosanya masih ada, efek duniawinya akan dibersihkan dengan dengan cara tertentu. Perampasan hak. Contohnya pemiskinan, perampasan hak, terhina di hadapan sosial dan lain sebagainya. Karena itu yang membedakan antara orang pernah berdosa dengan orang tidak pernah berdosa. Sebagai pembeda. Ini terkait dengan Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar. Nah, itu kan penjelasannya bahwa siapa yang baca itu pagi, kalau misalnya meninggal siangnya masuk surga. Betul. Apa ini bisa menganulir semua dosa-dosa? Sayyidul Istighfar, betul tadi ada hadisnya bahwa kalau dibaca malam akan mengampuni dosa di malam itu. Kalau dia akan masuk surga. Kalau dibaca siang maka dia juga akan dimasukkan ke dalam surga. Itu doa sederhana dan manfaatnya luar biasa. Jadi malam dan siang minimal sekali baca doa itu. Sayyidul Istighfar. Tapi juga kita memahami bahwa yang namanya dosa itu kan ada dua Pak Ji. Ada dosa bainal abdi wa rabbihi, ada dosa bainal abdi wa abdihi. Ada dosa di antara hamba dengan Tuhan, itu gampang minta maafnya. Bertaubat ya, menyesal, tidak akan mengulangi, kemudian minta ampun, beres urusan. Tapi kalau dengan manusia, nah itu dia terikat dengan hubungan antar manusia. Selain 3 ini ditambah satu lagi, al-istihlal, minta kehalalan. Bukan minta dihalalin, itu minta nikah ya. Minta kehalalan, istihlal namanya. Kalau pernah mengambil misalkan harta si A, minta maaf ke dia, balikin haknya. Kalau pernah menzalimi si B, minta maaf ke dia, minta diistihlal, minta dihalalkan kezalimannya. Kalau dia pernah berbuat jahat, maka minta dihalalkan kejahatannya itu. Kalau sulit menemui orang yang harusnya doakan orangnya. Doakan orangnya. Mudah-mudahan dengan doa itu dapat menambal kezaliman kita kepada orang tersebut. Maka hidup di dunia mah, kalau bahasa kitanya mah bersalah kepada Allah mah gampang gitu. Tapi bersalah kepada manusia itu ada sulit. Namun ada dosa yang benar-benar yang menjadi perhatian itu dosa jariah yang diikuti orang lain, itu yang paling bahaya tuh. Jadi kita mencontohkan kemaksiatan diikuti orang lain itu sampai hari kiamat apabila diamalkan oleh orang lain dapat dosa terus. Nauzubillah min dzalik. Makanya para TikToker, para YouTuber, para medsoser gitu ya. Perhatikan hadis ini. Man sanna sunnatan sayyi'atan. Barang siapa yang menunjukkan sebuah keburukan diikuti oleh orang lain, maka dia dapat dosanya tanpa mengurangi dosa yang mengikutinya. Jadi yang ngikutinya dapat, yang nyontohinya dapat double. Artis yang mencontohkan kemaksiatan, kemudian pembuat konten yang mencontohkan kemaksiatan itu mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan dia apabila diikuti oleh orang lain.
Dan sekarang itu dianggap sesuatu yang mudah, Pak. Ada orang nyontohkan joget tertentu diikuti oleh ribuan orang joget tersebut. Padahal jogetnya mungkin bisa jadi erotis, maksiat. Diikuti oleh orang lain. Ada orang membuka aurat diikuti oleh ribuan orang yang lihat itu. Gimana dia bertanggungjawabkan amalan-amalannya itu? Dosa yang diikutinya itu. Nauzubillah min dzalik. Nah, kemudian wa ma ahsana qaulus syair. Alangkah baiknya ungkapan penyair di bawah ini. La tas'alanna bani Adam hajatan. Jangan kau pernah minta hajat kepada manusia, Bani Adam. Was'al alladzi abwabuhu la tuhjab. Mintalah kepada Allah yang pintunya tidak pernah tertutup. Allahu yaghdab in tarakta su'alahu. Allah marah apabila seorang hamba meninggalkan doa kepadanya. Wa idza sa'alta bani Adam yaghdabu. Sementara Bani Adam manusia kalau banyak diminta dia marah. Jadi maksudnya mintalah kepada Allah, dia semakin diminta semakin ridho. Semakin diminta semakin cinta. Semakin diminta semakin memberi, itu Allah. Tapi Bani Adam manusia semakin diminta semakin marah, kesal. Anak Adam itu manusia itu meskipun dia senang memberi, tapi kalau terus diminta memberi 1 kali, memberi 2 kali, memberi 3 kali, keempat kalinya kesal. Kan ada hadisnya. Dalam Sahih Bukhari disebutkan ada sahabat selalu minta ke Rasul. Dan Rasul itu kan orangnya pantang tidak memberi. Dalam hadis disebutkan Rasul itu apabila diminta billahi dengan nama Allah itu pasti akan memberi. Idza su'ila, apabila diminta dengan nama Allah Rasul pasti memberi. Itu sudah sudah kepastian dari kehidupan Rasul. Beliau tidak akan pernah menolak atau tidak memberi orang yang memintanya. Ada sahabat yang meminta sorban Rasul diberikan sorban Rasul. Ada yang minta jubah Rasul diberikan. Pokoknya apapun yang disebutkan sahabat ingin dari Rasul diberikan. Nah, suatu hari ada sahabat sampai 3 kali minta sedekah kalau bahasa kita nyaman. Ya Rasulullah bantu saya, dikasih. Ya Rasul bantu saya. Nah, yang keempat kali apa kata Rasul? Ini saya kasih, tapi kamu berusaha ya supaya terhormat dirimu gitu. Supaya dirimu terhormat. Ya, itu kan secara manusiawi Rasul ingin mengajarkan kepada umatnya, orang tuh bisa jadi diminta sampai 3 kali itu masih memberi. Seikhlas apapun dia, sekerabat apapun dia, sehebat apapun dia, kecuali tanggungan wajib, kan itu hukumnya wajib. Maka yang seterusnya pasti ada kekesalan. Tangan di atas lebih baik dari Dan liyadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Jadi memberi itu hadis, memberi lebih baik daripada menerima. Tapi ada yang memplesetkan. Kalau memberinya dari bawah, ngambil dari atas gimana? Itu maknawi, bukan makna hakiki, bukan makna verbal, tapi lebih kepada maknawi. Memberi biasanya di atas, yang ngambil biasanya di bawah. Karena itu ya, hadis itu keluarnya karena. Ya, karena ada sahabat yang meminta terus, Rasul kasih terus, tapi pada akhirnya dimotivasi bahwa memberi bagimu itu lebih baik daripada menerima terus. Maksudnya mampulah kamu itu, jadilah kamu mampu gitu kan. Jadilah kamu mampu karena tangan di atas memberi lebih afdal, lebih mulia daripada tangan di bawah menerima. Nah, itu Bani Adam sifatnya adalah tidak suka diminta. Sedermawan apapun kalau terus diminta ada batas tidak sukanya. Berbeda kalau tanggungan wajib, anak istri karena wajib itu, bukan masalah minta nggak minta juga wajib dikasih. Beda itu, nggak dikasih goncang dunia persilatan. Goncang dunia persilatan. Wa qala azza wa jalla aman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifus su. Al-ayah, ayat surat An-Nahl 62. Allah berfirman aman yujibul mutarra idza da'ahu. Siapa yang dapat memberi, siapa yang dapat menolong, siapa yang dapat mengijabah doa orang mudharra yang dalam kondisi genting. Idza da'ahu, saat meminta kepadanya, wa yaksifusu, dan Allah berikan solusi bagi kegentingan kesulitannya itu. Jadi kondisi segenting apapun kita, sesulit apapun, itu Allah mendengar kesulitan kita. Dan sedarurat apapun Allah mendengar kesulitan kita. Makanya ada kaidahnya, sebuah urusan itu semakin genting, semakin dekat kepada solusinya. Semakin rumit, semakin susah, semakin
mengikat kita itu semakin ada solusinya. Makanya ada kaidah al-amru idza daqat tasa, sesuatu itu kalau sudah kepada puncak sulitnya itu tanda bahwa solusi akan datang. Kalau masih biasa sulitnya, solusinya masih jauh itu. Tapi kalau sudah puncak sulitnya, puncak gentingnya, itu tanda bahwa solusi akan datang. Nah, orang beriman itu ini lepas tadi ya. Jadi amman yujibul mutarra idza da'ahu. Lalu siapakah yang menjawab, yang mengijabah doa-doa orang yang mutor, yang dalam kegentingan, idza da'ahu, saat meminta kepadanya, wa yaksifu su, dan Allah SWT memberikan jawabannya dan menghilangkan kesulitan dari dirinya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan apabila hambaku memohon kepadaku, ya, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka inni qarib, aku dekat. Ujibu da'watad da'i, aku menjawab, mengijabah doa-doa orang yang memohon kepadaku. Idza da'ani, apabila ia memohon kepadaku. Jadi di sini Allah SWT menyampaikan kepada Rasulnya, hai Muhammad, kalau hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, aku dekat. Aku dekat. Dan aku mengijabah yang maksudnya doa-doa orang yang berdoa kepadaku. Wa an Nu'man ibn Bashirin qala Nabi SAW ad-du'a wal ibadah. Kata Nu'man bin Bashir, Rasul bersabda, doa itu adalah ibadah. Makanya sekedar baca doa saja itu dapat pahala yang besar. Umar bin Khattab tidak pernah memikirkan ijabahnya doa, tapi doa saja sudah ibadah gitu. Doa saja sudah ibadah. Makanya ulah rusuhan, doa tas sing seueur. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah, terus lanjut lagi dengan Allahumma rabbana zalamna anfusana, lanjut lagi la tu'akhidna, lanjut lagi dengan Rabbana hab lana min azwajina, dan seterusnya. Lebih afdol itu doa-doa yang ada di Quran, yang Rabbana itu. Kemudian dari hadis banyak doa. Belum juga doa keseharian. Saya pernah menghitung dalam kitab Hisnul Muslim, orang Islam itu hendaknya membaca doa itu 132 doa di hariannya, itu banyak doanya dalam kitab Hisnul Muslim. Ya tidak mesti sehari dibaca itu semua, tetapi total doa yang ada dalam kitab Hisnul Muslim itu kan kumpulan kitab doa itu yang paling masyhur, bersumber dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Dalam kitab itu disebutkan ada 132 doa. Ini Ustaz, dalam konteks pemilu ya. Ya. Ini saya sering mengatakan itu perang doa. Jadi kalau ada seorang calon yang katakanlah menang dalam pemilu, tapi ternyata dari aspek akidahnya kurang bagus. Ini termasuk dikabulkan doanya. Doa itu ketika dipanjatkan, maka nanti di sini di akhir ada babnya itu, di akhir ya, bab itu ada di akhir, bahwa doa itu ketika dipanjatkan itu ada 3 macam cara Allah mengijabah doa. Ada 3 macam. Dan ada juga orang yang diberi terus apa yang dia inginkan, tapi itu sebenarnya istidraj, sebagai nyungkun begitu, dikasih terus untuk nanti diambil sekaligus secara menyakitkan. Itu ada yang semacam itu. Tapi untuk doa sendiri Allah memberikan jawaban dari doa itu dengan tiga bentuk, 3 macam ya. Kita lanjutkan dulu sebentar ya Pak ya. Wa du'a yaqta'u biqabulihi li umumil ayat allati qaddamna dzikraha. Wa kadzalika al-hadis al-atiyah idza stufi syurut sihah. Nah, di sini disebutkan bahwa doa-doa yang tadi kita bahas tadi, bahwa Allah akan mengijabah secara pasti, bahwa Allah itu akan menjawab doa itu secara pasti. Di sini disebutkan idza staufa syuruta doa, apabila dia memenuhi syarat-syarat diijabahnya doa. Jadi secara mutlaknya doa itu semua diijabah, tapi ada syaratnya, ada syarat diijabahnya doa itu.
Satu, doa tersebut tidak boleh berisi kezoliman dan pemutusan silaturahim. Itu satu. Tidak akan dijabah doa semacam itu. Nah, yang kedua, di antara ijabah doa itu syaratnya adalah makanan yang kita makan dan yang kita minum, yang kita pakai halal. Karena ada hadisnya dalam Arba'in An-Nawawiyah itu pernah dibahas. Ruba ash'asin akbar yamudu yadaihi ilas sama ya Rabbi ya Rabbi. Ada seorang hamba Allah ash'as akbar, rambutnya itu kumal, mukanya juga kusam, yang mana orang tersebut kalau kondisi biasa doanya diijabah. Tapi kondisi semacam itu bisa jadi tidak diijabah dengan sebab-sebab tertentu. Yang pertama adalah wa ma'kaluhu haram, makanannya haram. Wa masrabuhu haram, minumannya haram. Wa ghudhiya bil haram, diberi makan dengan yang haram. Fa anna yustajaba lahu, bagaimana dia diijabah? Dalam hadis lain, sahabat Rasul datang kepada Nabi, ya Rasulullah, mintakan kepada Allah aku menjadi orang yang diijabah doanya. Apa kata Nabi? Atib mat'amaka, perbaiki makananmu. Takun mustajabah dakwah, kamu akan menjadi orang yang diijabah doanya. Berarti syarat mutlak dari dikabulkannya doa itu adalah makanan halal, minuman halal, pakaian halal. Kalau yang semua kita pakai, kita minum, kita makan tidak halal, kata Rasul, fa anna yustajaba lahu, gimana mau diijabah? Dan Rasul benar dengan perkataannya pasti. Maka kalau syarat itu saja sulit kita penuhi, maka jangan pernah menyalahkan apabila doa kita tidak nyambung ke langit, tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha hayyun karim. Ini hadis dalam riwayat Tirmizi, hadisnya hasan. Rasul bersabda, innallaha hayyun karim. Allah itu zat yang maha hidup dan zat yang maha pemalu. Allah itu hayyun, pemalu, sangat malu, karimun, dermawan. Yastahi, dia merasa malu, Allah ya. Idza rafa'a rajul, apabila ada seorang manusia, hamba Allah, mengangkat tangannya, yadaihi, kedua tangannya, an yaruddahuma sifran khaibatain, lalu hamba itu kembali tangannya dengan hampa dan kosong. Jadi Allah itu dermawan dan malu. Malu apabila ada hambanya meminta lalu tidak diberi gitu. Itu bagian dari sifat Allah. Sifat Allah itu dermawan dan malu apabila ada hamba meminta lalu kedua tangannya turun dan Allah tidak ijabah doanya. Itu luar biasa. Hadis ini luar biasa, luar biasa. Sampai menyebutkan Allah malu apabila ada orang meminta kepadanya tidak diberi. Kan manusia mah kalau tidak memberi itu bukannya malu, malah mungkin bisa senang. Kebalikan ya, kebalikan. Jadi Allah itu malu apabila ada orang meminta kepadanya tidak diijabah. Hadis hasan riwayat Tirmizi. Kemudian berikutnya hadis Anas dari Rasulullah SAW, la ta'jizu fid du'a fa innahu lan yahlika ma'a du'a ahad. Kata Rasul, janganlah kalian malas berdoa karena tidak ada orang yang binasa apabila dia sering berdoa. Lan yahlika, tidak akan binasa, tidak akan merugi, tidak akan rusak, tidak akan tidak akan binasa ma'ad du'a ahadun, apabila seseorang itu senantiasa membersamai doa. Itu jaminan Rasulullah SAW. Shahahahu Ibnu Hibban, hadis sahih riwayat Ibnu Hibban dan Hakim dan Abdiba, itu hadis yang sahih. Nah ini menjawab pertanyaan dari Haji Handawi tadi, disebutkan dalam diriwayatkan oleh Imam Ahmad, oleh Al-Bazzar, oleh Abu Ya'la dengan sanad yang baik, yang bagus dalam sahihnya, sahih isnadnya dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi SAW. Jadi hadis yang kita sebutkan ini hadis berkualitas riwayatnya, bukan riwayat-riwayat yang yang bagaimana gitu. Ini hadis berkualitas semua. Rasul bersabda dalam hadis sahihnya, ma min muslimin, tidak ada seorang muslim yad'u bida'watin, berdoa dengan sebuah doa, laisa fiha ismun wala qati'atur rahim, asalkan doanya bukan untuk dosa atau memutus silaturahim, illa a'tahu Allahu biha ihdas salas, kecuali Allah akan mengijabahnya dengan cara 3 ijabah. Ini perhatikan,
3 cara Allah mengijabah doa kita. Supaya kita tidak rungsing, tidak rudet. Nah, udah minta, saya minta mobil sama Allah, tetapi nggak dikasih-kasih. Minta pasangan, tapi nggak dikasih-kasih. Jangan sampai begitu. Karena bisa jadi Allah mengabulkan permintaannya itu dengan 3 macam bentuk ijabah. Ya. Yaitu 1, imma an yu'ajjilalahu da'watahu. Yang pertama, diberikan, disegerakan apa yang sesuai dia minta. Jadi cespleng bahasa orang saya nama. Cespleng. Padahal cespleng itu ada 3 bentuknya, bukan hanya minta A dikasih A gitu kan. Yang kedua, wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah. Dan bisa mengabulkan yang kedua itu bentuknya adalah Allah ijabah di akhirat. Menjadi tabungan kebaikan. Jadi doa kita itu nanti akan dikumpulkan menjadi sebuah pahala, lalu ditimbangkan kepada mizan amal perbuatan kita dan memberatkannya. Jadi orang yang banyak berdoa itu nanti doa itu akan dikumpulkan untuk memberatkan timbangan mizan kita. Nanti berat kepada kebaikan dan masuk surga dengan itu. Diijabah di akhirat, dikumpulkan dalam amal soleh, memberatkan timbangan, lalu nanti semua doa-doa itu diijabah oleh Allah di akhirat. Itu bisa kartu timbangan tuh kan? Ya, Kartu timbangan. termasuk kartu timbangan kan di dalamnya ada doa. La ilaha illallah itu kan zikir dan doa. Memberatkan. Jadi keberuntungan bagi orang beriman itu apabila dia rajin berdoa, rajin berzikir, itu akan memberatkan timbangan amalnya. Jadi Rasul bersabda, bisa jadi Allah mengabulkan doanya cespleng tadi, atau al-imma ya, dan atau Allah menyimpannya, menabungkannya doa-doa dia itu di akhirat. Dan yang ketiga, wa imma an yasrifa anhum minas su'i mislaha. Allah akan memalingkan dia dari bencana yang setara dengan doa yang dia minta. Gitu. Jadi 3 cara Allah mengabulkan doa seorang hamba. Yang pertama, diberi apa yang dia minta, sesuai apa yang dia minta. Yang kedua, ditabungkannya di akhirat. Yang ketiga, dijauhkannya dari musibah yang setara dengan yang dia minta. Bisa jadi tabrakan, jeger, yang lain bencana musibah, dia selamat sendiri. Crash pesawat, jeger, yang lain meninggal semua, dia selamat. Atau kondisi yang paling baik di antara yang ada. Itu ijabah doa. Orang lain merugi, orang lain bangkrut, dia malah selamat. Orang lain sakit dan dia malah sehat. Orang lain kena musibah, kena bala, kena sakit, kena segala macam, dia sehat. Itu ijabah doa kita. Jadi bisa jadi kita ini di jalan selamat terus karena doa-doa kita. Yang tidak Allah kasih apa yang kita minta, tapi Allah kasih yang lebih baik dari itu, yakni keselamatan. Di jalan selamat terus, di usaha selamat terus, di karir lancar terus, di kehidupan rumah tangga bagus terus. Itu efek dari doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah, yang tidak Allah kasih sesuai yang kita minta, karena Allah tahu yang kita butuhkan. Allah tahu yang paling kita perlukan, bukan yang kita maui saja, tapi yang kita perlukan. Sekarang ya Allah berikan aku misalkan rumah segede lapang bola misalkan. Lalu Allah ijabahnya dengan dia dijauhkan dari musibah yang setara dengan lapang bola itu. Allah tahu kebutuhan kita. Kita lebih perlu diselamatkan dari musibah ketimbang punya rumah segede lapang bola. Bisa jadi mun orang boga masalah lapang bola, aya lini urang pangieuna, pangparahna, kagencet ku bangunan. Waliyazubillah. Jadi Allah tahu apa yang kita butuhkan, kita perlukan, dan tidak terdikte dengan kemauan kita. Allah tidak terdikte, tidak bisa didikte dengan kemauan kita. Tapi Allah Maha tahu kebutuhan dan keperluan kita. Wal akhir, ini saya katakan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ini penutup, ana la ahmilu hammal ijabah. Kata Umar, aku tidak pernah memikirkan bagaimana doa itu diijabah. Walakin ahmilu hammad doa. Yang aku pikirkan adalah bagaimana caranya aku bisa terus berdoa. Gimana caranya aku terus berdoa. Itu yang aku pikirkan. Tidak mikirkan ijabah. Nanti aja di akhirat lah. Itu Umar bin Khattab. Faman ulhimad doa fa inal ijabata mahu. Tapi di akhir ungkapannya beliau mengatakan, orang yang diberi ilham untuk semangat berdoa, dia akan mudahkan oleh Allah untuk diijabah.
Jadi orang-orang yang Allah ilhamkan dia berdoa terus, juga Allah ilhamkan kepada dia bagaimana untuk memperoleh apa yang dia mintakan tersebut dengan hidayah Allah. Memperoleh, mencapai, meraih apa yang dia mintakan dalam doa itu, Allah akan mudahkan usahanya. Kalau pasangan berarti nanti di akhirat. Kalau pasangan kita berdoa minta pasangan terus di sini berdoa Dan tidak dikabulkan. dan tidak dikabulkan, jangan pernah mengatakan aku sudah berdoa lalu tidak dikabulkan. Di akhirat. Ya, ada dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan surat Al-Baqarah, kata Rasul, setiap mukmin itu diijabah malam yu'ajil, selama dia tidak tergesa-gesa. Sahabat bertanya, apa itu maksud tergesa-gesa doa ya Rasulullah? Yakni orang yang meminta kepada Allah lalu belum terlihat ijabahnya, dia mengatakan, saya sudah berdoa, inni qad da'autu falam yustajabli, lalu dan tidak diijabah. Nah, apabila orang sudah mengatakan aku sudah berdoa dan tidak diijabah, maka kata Rasul, Allah cabut hak ijabahnya. Pernah mengatakan geus doa we tapi teu meunang we pasangan, pernah? Eta dicabut ijabahna teh gitu. Ini mah contoh saja. Karena prasangka kita tuh. Ya Allah, berikan aku misalkan callback buat usaha, tapi teu aya we callback teh, dan kita mengatakan doa nama geus itu tapi can aya we. Tah eta dicabut ijabahna teh. Dicabut geus moal aya. Istighfar, tobat dari itu, astagfirullah saya udah salah ucap. Minta lagi, doa lagi pada Allah. Dan kalaupun nanti callbacknya tidak datang, ternyata Allah memilih yang terbaik. Bisa jadi mungkin nanti ada dump truck, bisa jadi mungkin diselamatkan dari musibah di jalan. Wallahu alam. Itu adalah bagaimana Allah mengijabah doa-doa kita. Yang jelas Al-Qur'an sudah memastikan astajib lakum, pasti aku akan ijabah. Wallahu taala bisawab wa ma taufiquna illa billah wal haqqu min rabbikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.